Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila hadratin ikhwani muslimin wa syaikhina salihin sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ma'hum bi zalikatil muqarrabin samawati wal ard khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa hadis syaikhina wa ila hadratil muhim la syaikhina syaikhina Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Utuhal alafin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku faslun fasal suci fit tawassuli nerangno tentang tawassul wal istighothati tegese njaluk tulung wal istighothati lan njaluk tulung wa tasyaffu' lan njaluk syafaat. Njaluk syafaat tawassul bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal auliya lan kelawan para wali wassolihin lan para orang-orang soleh termasuk sampean kabeh radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi boleh tawassul itu boleh. Pertama tawassul dengan para nabi termasuk nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan para wali, tawassul dengan para ulama soleh soleh. Qala dawu sallallahu ta'ala dalilin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu podo takwa sira kabeh Allah Gusti Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak itu aja, wa tabu golek sira ilaihi maring Allah alwasilata ing lantaran perantara. Jadi ini perintah wong mukmin iku diperintah wasilah. Jadi wasilah itu perintah. Lah perintah kok dinekno bid'ah piye? Ada sing perintah Gusti Allah. Iki janjane wong iki piye? Wong perintah kok. Ada perintah hadir amarnya amar wa batahu ilaihil wasilah. Wa makna wasilati utai maknane wasilah iku kuluma segala sesuatu ja'ala yang dijadikan hurema sapa Allah Gusti Allah sababan ing dari sebab zulfa mari cedek nang di indau di sisi Gusti Allah. Segala sesuatu yang menjadikan sebab kamu cedek karo Gusti Allah itu jenenge tawassul. Kamu kok berbakti ning gone wong tuamu menjadikan kamu cedek karo ning gone Gusti Allah itu tawassul. Rabiole arek iki gelem alhamdulillah. Ono ya Pak, ora apa-apa le ono sithik. Tukokno Rahman Maduro balik neh. Tukokno Rahman madu. Mupo ngono yakin, Pak. Memang bagus kalau condong. Wong berkeluarga kan bahagia. Bahagia itu ukurannya bakti ning wong tua. Wong iki wong tua insyaallah mengorbankan kesenangan pribadi demi orang tua. Oh itu senalamat uripe bejo. Wes wasilatan lan dadi wasilah penghubung ila qadhi ila qadhil hawaij mari terpenuhnya pira-pira kebutuhan minggu sange Gusti Allah. Jadi dengan sesuatu itu kebutuhannya terpenuhi dan dipenuhi oleh Gusti Allah.
Wal madaru utai madar itu maksudnya pokok, sing pokok masalah yang pokok. Wal madaru utai yang pokok via dalam hal wasilah iku ala ayakuna ing atase ento ana iku lil wasilati bagi wasilah apa sing ana qadrul derajat wa hurmatun lan apa iku hormat indal mutawassal alaihi indal mutawassal ilaihi di hadapan mutawassal ilaih. Mutawassal itu ya Allah, orang zat yang dituju dengan wasilah itu namanya mutawassal ilaih. Lain yang dijadikan tawasul kados misalnya dengan ya Allah dengan keagungan kanjeng Nabi namanya mutawassal bih. Lain wong sing nglakoni mutawassil mutawassal bih, mutawassal ilai. Mutawassil itu orangnya yang bertawasul, mutawassal bih sesuatu yang dijadikan tawasul, para wali, para nabi, para ulama sholihin, termasuk amal sholihah, donga dan sebagainya, itu namanya mutawassal bih. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak yang mempunyai semuanya, itu disebut dengan mutawassal ilaih. Nah, pada dasarnya yang penting wasilah itu orang yang kamu jadikan wasilah, sesuatu yang dijadikan wasilah itu adalah sesuatu yang agung di hadapan mutawassal ilaih, yakni Allah Subhanahu wa taala punya derajat, punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah sampeyan kok tawasulan kok dengan orang yang enggak punya derajat? Ya ora iso. Ibaratnya sampeyan arep cedhek karo nggone bupati, nggone presiden. Iki kan sampeyan mau amang gak iso langsung moro. Mestinya sampeyan tawasul dengan orang yang dikenal. Habib Lutfi ngono carane. Bib aku mengajukan proposal, Bib. Tolong ya nggone Pak Presiden iki tolong mangke jenengan sindir Pak Mbak Presiden kesane proposal kula dikabulkan. Dan ini proposal yang proposal yang luar biasa. Nek proposal yang umum masuk gak diproposali iki diberi. Allah Maha memberikan rezeki. Masuk sama menang gak tawasul tetap dikai. Tapi yang rugi sesuai dengan data kepengen manggil kudu. Itu caranya ya tawasulan. Dadak sampean kepengen mengajukan sesuatu proposal ning gone Pak Presiden, dadak sampean tawasule ning gone tukang sol sepatu. Ya Pak Presiden kan roh. Sopo iku? Sol sepatu. Ya ora kenal presiden. Ya enggak direken. Tapi nek sampean melalui proposal itu lewat orang yang dikenal oleh presiden dan presiden sendiri sangat memuliakan seperti Habib Lutfi dan sebagainya atau Kiai Said Akil misalnya, maka sampean bisa jadi permohonannya segera dikabulkan. Mestinya setahun tapi langsung saulan teko ngono. Ku jenenge mau wasilah atau tawas. Walafzul wasilah utawi lafal wasilah fi hadil ayat dalam ayat ini wa batahu ilaihil wasilah. Lafal wasilah dalam ayat ini muamal masih umum, maknanya umum. Bahwa mongkote lafal wasilah iku syamil mencakup litawassul maring tawassul bidawil fadhail dengan orang-orang yang mempunyai keutamaan. Bisa jadi tawasilah di atas itu maknanya tawassul dengan orang-orang yang mempunyai keutamaan di sisi Allah. Contohnya kal anbiya seperti para nabi, wal auliya dan para wali, was sholihin dan orang-orang soleh. Fil hayati baik ing dalam nalika gesange wa ba'dal mamat lan ing dalam sedone ini. Wa bil itsani lan kelawan mencakup kelawan wasilah kelawan nglakoni bil amali sholihah kelawan amal soleh. Ini alal wajhi sesuai dengan arahan atau jalan
cara al-ma'muri yang diperintahkan Allah bihi, cara itu. Berarti atau dengan wasilah dengan melaksanakan amal soleh, amal soleh itu sesuai dengan aturan yang dibenarkan. Contohnya sampai ngaji, ya Allah, muga-muga bareng ngaji menikah ya Allah, enggal paling ana cucu kula ya Allah, yang istri sing kinyis-kinyis sholihah ngono. Bludak teko omah teko. Tiba-tiba ayo kinis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya wasilah dengan al-a'malu sholihah, dengan amal soleh. Fa'ulima, maka diketahui min hadza dari keterangan ini. Apa diketahui anna tawassulah, bahwa tawassul itu yang qasmu terbagi ila nau'aini atas menjadi dua bagian, dua macam. Masalah qulul al-awwal utai yang pertama ikat tawassul bil a'mal sholihah, dengan amal soleh. Dengan amal soleh sampai bil walidain, berbuat baik dengan wong tua, sampean berinfak, bersedekah, sampean menolong orang lain, sampean nyapu diniati apa jaga kebersihan, itu amal soleh. Jangan gak kepleset ngono watu. Iya sepedhae wapi kok sepedhae Mas Lutfi Dawur. Ngene. Stange ngene. Padahal sepedhae cilik. Ngene. Kita kau digagak kaya malam kekek. Ngawenya kayak malam kekek. Masya Allah. Dilap-lap dijelok iki. Orang kalau kejelok nanan ini kuat ya. Namanya amal soleh ya Allah. Muga-muga ya Allah, mugi-mugi kanthi barokah kula ngrijiki dalam menika lho. Kersane tiang-tiang boten apa jenenge menika boten kepleset ya Allah. Menawi niki kula ikhlas dengan ya Allah. Kabulkan ya Allah permohonan kula ya Allah. Jodohkan saya dengan si dunia. Itu oleh niku. Nah, wa hadzal nau utawi wasilah yang macam ini, yakni wasilah macam dengan apa namanya amal sholihah. Iku ittafaqo, telah sepakat. Siapa yang sepakat? Sa'irul ya. Masalahnya kalau tulisan ini, tangan-tangan sa'irul nanya. Sa'irul muslimin, semua orang Islam dalam arti ulamanya. Ulama-ulama sepakat. Semua ulama sepakat ala jawazi ing atase bolehnya hadza nam wasilah tawasul dengan cara ini. Semua ulama sepakat, tidak ada satupun yang berbeda, termasuk Ibnu Taimiyah. Termasuk Ibnu Taimiyah yang diagul-agulkan menjadi tokohnya siapa namanya? Kelompok Salafi itu orang-orang yang mengikuti pahamnya Ibnu Taimiyah loh. Jangan Salafi orang-orang mengikuti mazhabnya ulama salaf abad ketiga keempat Hijriah, bukan. Salafi yang di sini adalah orang-orang yang mengikuti pahamnya Ibnu Taimiyah, bukan siapa-siapa. Siapa itu? Ya Salafi. Siapa tokohnya? Tokoh Salafi siapa? Ya Salafi. Ini terus semua sepakat. Orang-orang seperti itu yang gampang beda itu juga mengerti kalau apa namanya tawassul bil amal sholihah itu hukumnya boleh. Wasani yang pertama, yang kedua wasani tawassul yang kedua, ikut tawassul, yaitu bertawassul bi arbabil fadail, dengan orang-orang yang mempunyai keutamaan tinggi di hadapan Gusti Allah. Siapa itu? Minal anbiya, berupa para nabi, wa ghairihim, dan lainnya. Siapa lainnya? Auliya sholihin, para wali, para soleh-soleh. Nah, orang soleh-soleh itu rahasia, wali itu juga rahasia. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena Kanjeng Nabi dawuh, innallaha khabba waliyahu fi jami'i ibadihi. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan walinya di semua hambanya. Bisa jadi yang adanya ada wali, bisa jadi yang jadi wali itu ada di sini. Bisa jadi Tsunami, bisa jadi Mbak Aldi, bisa jadi Jaidin. Wali Jaidin.
Karena sergap ngopeni baik itu jadi wali, makanya wali kucing. Jadi wali kucing, alhamdulillah. Golekno susune kaane susoni dhewe. Alhamdulillah. Kejadian. Wa hadza nau' lagi utawi wasilah tawassul yang macam ini, yakni tawassul dengan para orang-orang yang mempunyai keutamaan di sisi Allah, iku mahalul khilaf, yang itu mahalul khilaf, tempat terjadinya perbedaan pendapat. Maka fajawaza membolehkan ing hadzal nau' siapa jamun golongan besar, ghafirun golongan yang besar minal muslimin di antara orang muslim. Ulama mayoritas, jumhur ulama itu membolehkan ini, tetapi wa mana'an lan mencegah ing hadzal nau' dalam arti menolak siapa khurun orang lain, ulama-ulama yang lain, dan itu sedikit sekali. Dan itu terjadi pada abad ke-7 Hijriah. yakni ya pas Ibnu Taimiyah menurut pengakuan pengikutnya. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri itu mengakui bolehnya tawasul dengan para ulama-ulama, para wali-wali, para nabi. Itu Imam Ibnu Taimiyah itu sebenarnya juga membolehkan, tetapi oleh kelompok Salafi yang mengatasnamakan mereka itu jauhnya Ibnu Taimiyah melarang tawasul, padahal Ibnu Taimiyah sendiri membolehkan tawasul. Ya kan ya repot. Jadi melok Ibnu Taimiyah, tapi mbak itu dituduh melok sakarepe dhewe. Pokoknya gak cocok moh ngono. Mereka itu tampil beda, pokoknya gak padha karo sunah. Sunnah ngalor iki pokoknya gak gelem padha. Qala dawu sapa Imam Taqiyuddin As-Subuki, Imam Taqiyuddin As-Subuki radhiyallahu anhu fi Syifa'is Saqam, dalam kitab Syifa'us Saqam. Dawe ini, ilam ketahuilah kan, annahu bahwasanya ya juzu boleh, wayah suruh dan bahkan bagus. Apa yang boleh dan bahkan bagus? At-tawassul, bertawassul, wal istighotsatu dan jalur tulung. Istighotsah itu jalur tulung. Wa tasaffu'u dan jalur syafaat. Oleh tawassul, oleh istighotsah, oleh tasaffu' golek syafaat tadi bin Nabi kelewat atau kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh jalur mamaring sapa? Ila rabbihi maring pangerane apa iku mau kanjeng Nabi subhanahu wa taala. Memohonnya tetap ning Gusti Allah, ning lantaran ning tawassul dhateng kanjeng Nabi. Niku boleh, bahkan bagus sekali menurut kajianipun Al-Imam Taqiyuddin As-Subuki. Wa jawazu dzalika, utawi dibolehkannya hal itu, yakni tawassul, istighotsah, tasyaffu' kelawan kanjeng Nabi, wa husnul lan baguse hal itu, iku minal umur, karena sampai beberapa hal min al-ma'lumah kang diketahui likulli dinin, bagi tiap-tiap wong sing duweni agama sempurna. Pokok wong kumangge agama sempurna, ilmu agamane cukup, agamane sempurna, takwane temenanan, dia pasti mengatakan tawasul dengan kanjeng Nabi itu hal yang bagus dan sangat bagus sekali. Lalu al-ma'rufatu yang dikenal, yang sangat dikenal min fi'lil anbiya, saking perbuatan para nabi wal mursalin dan para utusan shalawatullah alaihi ajma'in. Yang hal itu sangat dikenal sekali dari perilaku para nabi juga melakukan tawassul. Tidak hanya orang awam saja, para nabi itu melakukan tawassul. Tidak itu aja. Wasiaris salafi lan pira-pira perjalanane ulama salaf as-shalihin yang soleh-soleh, wal ulama dan para ulama, wal awam dan orang-orang umum, minal muslimin dari kaum muslimin. Ini semua pokok duwe agama sing baik, duwe kekuatan ilmu yang luar biasa, pasti akan mengatakan bahwa tawassul dengan Nabi, jalur tulung ning kanjeng Nabi, kemudian golek syafaat lantaran kanjeng Nabi, niki hal yang baik dan sangat dianjurkan. Hatta jaa walam yumkin
Walam dan tidak ada yang mengingkari siapa adun seorang pun. Dzalika ing boleh dibolehkannya tawasul min ahli adyan saking orang-orang sing duweni agama sempurna. Lho kan. Min ahli adyan saking orang-orang yang duweni agama sempurna. Tidak ada satupun orang ahli agama, wong sing ahli ilmu agama iki menentang dibolehkannya tawasul ka ono. Wala sumi'at dan tidak pernah didengar apa bunyi pengingkaran itu. Pengingkaran itu tidak pernah didengar fi zamanin dalam zaman minal azman dari beberapa zaman, artinya dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman tidak pernah didengar ada penentangan, ada pengingkaran akan dibolehkannya tawasul. Ini tidak ada. Hatta hingga datanglah siapa Ibnu Taimiyah. Katakan lama, lalu dia berbicara fidzalika tentang dibolehkannya tawasul. Lalu beliau Imam Ibnu Taimiyah ini pernah berbicara, dawuh komentar apa namanya? Berspekulasi, berstatement. Lalu takal lama, bersetitem. Fidzalika tentang dibolehkannya tawasul, tapi dikalamin dengan statement yulbasu yang menimbulkan kabul nggak jelas apa fihi kalamnya itu, tapi kalamnya itu kalam yang menimbulkan kekabulan nggak jelas ala du'afa ngatasi orang-orang yang lemah al-aghmar orang yang bodoh-bodoh. Itu menjadikan beliau Ibnu Taimiyah itu membolehkan, tapi boleh bagi Imam Ibnu Taimiyah itu ada kata-kata yang menjadikan orang banyak itu, khususnya orang bodoh, itu menjadi kabur antara ya dan tidak. Nggak jelas. Waqtada'a lan nanggep bid'ah. Waktu ala nanggepek asapa itu Ibnu Taimiyah bima dengan segala sesuatu lam yusbabkan orang didisi apa ilahi sesuatu tadi dari Kanjeng Nabi, maksudnya tidak dicontohkan. Pokoknya tidak dicontohkan Kanjeng Nabi itu bid'ah menurut Ibnu Taimiyah bagi pengakuan siapa kelompok salah fi sa'il aqsar dalam sekabiane mongso dalam setiap saat dari masa ke masa. Itu mereka selalu mengatakan seperti itu. Wa hasbuka dan cukuplah bagimu. Apa sih cukup? Anna ingkar Bani Taimiyah, sesungguhnya pengingkar Ibnu Taimiyah lil istighothati terhadap istighothah wa tawassul dan terhadap tawassul. Dan cukuplah bagi kamu bahwa pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap dibolehkannya istighothah, dibolehkannya tawassul, ikulam yakul tidak pernah mengatakan siapa alimun seorang pun orang alim qoblal sebelum beliaunya. Tidak ada ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah itu mengatakan istighothah, tawassul itu dilarang, tidak ada. Wasolan jadi sampai Ibnu Taimiyah dengan kalamnya itu baina ahli Islam dalam antaranya ahli Islam jadi mutlatan perumpamaan gambar. Nanti itu jauhnya kalamnya atau statement daripada yang sebenarnya ini kabur. Tetapi pada kesempatan lain beliau juga memperbolehkan daripada tawasul, tapi itu tidak diakui oleh kelompok yang mengatasnamakan pengikut Ibnu Taimiyah. Wa makna tawasul, utai maknanya tawasul. Bagaimana sih makna tawasul itu? Wa makna tawasul, utai maknanya tawasul. Iku ayas Allah, arep ento memohon sopal abdu seorang hamba oleh memohon Allah Gusti Allah. Jalur iku tetap ning Gusti Allah. Tetapi lanjut Gusti Allah biman lantaran kelawan orang. Yang dipastikan. Apa yang dipastikan? Annalahu sesungguhnya dia mantap di orang tadi mempunyai indallah di sisi Allah apa sing ana qadron pangkat wa martaban tegese derajat
Contohnya kal anbiya seperti para nabi wal auliya dan para wali. Jadi tawassul itu adalah memohon kepada Allah melantaran dengan orang yang orang itu dipastikan punya pangkat, punya derajat yang tinggi di hadapan Gusti Allah. Contohnya para nabi, contohnya para wali, contohnya para contohnya para santri. Santri itu pangkatnya gede, pangkatnya dhuwur. Oke. Jadi santri itu makanya jadi santri itu bangga. Aku bangga jadi santri. Jadi santri sampai mati. Jadi santri sampai rapi. Rapi-rapi. Lalu fa'inna lahum mongko sak temene iku bagi mereka para nabi, para wali itu inda wajisi Allah qadrun duweni pangkat derajat aliyan yang tinggi. Ali itu maknanya dhuwur. Pak Ali berarti Pak dhuwur. Dhuwur derajat, dhuwur cita-cita, dhuwur pengangen-angen ini. Sing repot angen-angen gak keturutan gaya. Mereka para nabi, para wali itu pasti adalah di antara orang-orang yang mempunyai pangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah. Wa martabatan tegese mempunyai derajat rafi'atan yang tinggi, wajahan mempunyai pangkat aliman yang tinggi pula di hadapan Gusti Allah. Loh ngaten. Wa fil adab mereka para nabi, para wali jelas adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai pangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil adat lan dalam kebiasaan apa? Annaman sesaat temene wong iku lalu tetep padha wong indasyasi di hadapan orang lain. Apa semono qadrun apa derajat bi khairu innahu laskiran sak temene apa iku mauman iku ida syafa'a nalikane nyafaati nulungi sapa man indahu di sisi sahas kubilan maka diterima apa syafaat dia. Dan umumnya orang itu kalau mempunyai derajat yang tinggi itu kalau dia memberikan pertolongan pada orang lain itu pasti pertolongannya dikabulkan. Orang yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah, para wali, para nabi, ingin memohonkan sesuatu terhadap orang ini, permohonan para orang-orang yang dekat dengan Allah itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Faidan tasabah mongko nalikane menisbatkan menggolongkan sapa iku ilaihi maring man sapa saksun seseorang fi ghaibatihi ing dalem ora anane apa man wa tasaffa'a lan jaluk syafaat sapa man sapa saksun bihi kelawan man wa tawassala lan bertawassul gawe lantaran sapa saksun bihi kelawan man fa inna dzalika saksun monggo sak temene orang itu iku yujibu mengabulkan dzalika ing mongkono-mongkono apa dzalika sa'il ing mongkono orang yang meminta. Kenapa? Ikraman karena memuliakan liman maring wong intasaba yang kagolong sapa man ilahi atau untusiba kan den golongaken sapa ilahi maring wong wa tasaffa ala jalur syafaat sapa sakhus sapa orang tadi bi kelawan wa tawassala lan gawe tawassul sapa saksun mau bi kelawan man wa ilam yakun senajan ora ana sapa wong sing punya pangkat derajat iku hadir. Ngeten. Kebiasaan orang itu kalau menyebutkan seorang yang mempunyai pangkat derajat di hadapan orang yang dia ada mutawassil ilaih. Misalnya mutawassil itu berarti contohnya presiden. Misalnya kulo mengajukan proposal, ini presiden. Tetapi saya membubuhkan sesuatu dan membubuhkan dalam proposal saya ini nama seseorang yang orang ini dikenal dengan oleh presiden. Bahkan presiden sangat segan terhadap orang ini. Contohnya Habib Lutfi, di bawah ada tanda tangannya Habib Maulana Lutfi.
bin Yahya misalnya. Begitu diwaca, waduh betul. Maka orang yang diberi proposal tadi, yang presiden tadi, ketika melihat proposal kok ono nama orang yang beliau kenal dan beliau sukai, maka presiden akan mengabulkan proposal sampai tadi. Walaupun Habib Lutfi tidak ikut di hadapan presiden, walaupun Habib Lutfi di rumah, tapi ada namanya, maka itu namanya tawasul. Begitu juga sampai memohon mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh, berikanlah aku jodoh yang soleh dan solihah. Itu bujuni lanang itu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal atas keberkahan pangkat derajat tingginya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun Kanjeng Nabi nggak hadir di hadapanmu, nggak sampai gowo ning Gusti Allah, nggak ning hadapanmu kamu sebut orang yang ada di situ, maka begitu Allah mendengar doamu membawa nama daripada Kanjeng Nabi Muhammad, maka permohonan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah memuliakan orang yang kamu sebut dalam permohonanmu ini. Siapa? Kanjeng Nabi. Siapa? Para wali. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan siapa? Syekh Al-Mustafa Al-Qadiri. Mandi. Oh, ini jadi tawasul. Nah, tawasul dari zaman ke zaman itu tetap dibolehkan ulama-ulama dulu. Nah, sejak Ibnu Taimiyah dengan jauh yang kabur itu, mulai ada intrik-intrik perbedaan tentang tawasul. Nah, ini wa ala hada atas sehat ini, yakni menggolongkan orang yang disungkani tadi, at-tawassul utawi at-tawassul bin nabi kelawan para nabi alaihi wasallam wal auliya lan para wali wassolihin dan para sholihin. Bertawassul dengan menyebut atau lantaran dengan orang-orang yang mempunyai pangkat derajat tinggi di depan Allah. Itu adalah diantaranya tawasul dengan para nabi, para wali dan para sholihin. Walasna dan bukanlah kami kita ini bidzalika dalam hal tawasul. Iku sairina orang-orang meminta ghairallah yang selain Allah, tidak. Kita itu bertawasul bukan berarti meminta kepada selain Allah, tidak dul. Wala da'ina dan tidak pula orang-orang yang memohon menyembah illa iyahu kecuali kepada Allah tok. Bukan berarti tawasul itu nyembah dia Gusti Allah, enggak, nyembah kuburan enggak, tetap nyembah Gusti Allah. Tawassalna sa'alnakum walizzulfar. Ini tawasul semua itu. Yang tawasul semua. Fa'inana mongko sak temene kita mahma na'tak itu dalam semangsane meyakini sapa kita min uluwi darajatihim, saking dhuwure derajat mereka para nabi para wali. Ketika kita ini meyakini akan tingginya derajat para nabi, akan tingginya derajat para wali, ini falainan na'tak itu, maka kita tidak meyakini fihim tentang mereka illa hanya saja annahum sesungguhnya mereka iku ibadun hamba-hamba Allah muqarrabuna yang didekatkan lillahi maring Gusti Allah. Kita meyakini bahwa para nabi, para wali itu adalah orang-orang yang punya derajat pangkat tinggi di sisi Allah. Tidak meyakini bahwa mereka itu tidak meyakini terkecuali pasti mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai pangkat derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'aluna, mereka memohon Allah kepada Allah. Mereka para wali itu
juga memohon kepada Allah Ta'ala. Kama nas'alu, sebagaimana kita memohon wa Gusti Allah. Kita memohon kepada Allah. Mereka para nabi, para wali juga memohon kepada Allah. Hanya saja hanya saja annahu, sesungguhnya mereka para nabi wali iku azharu luweh atharu luweh suci minna daripada kita apane ruhnya. Mereka para nabi dibanding awake dhewe, mereka terlalu suci. Tidak apple to apple dibandingkan dengan kita. Loh niku. Tidak apple to apple. Wong nabi dibanding awake dhewe wali dan ora level. Mereka suci ruhnya, wa asfa dan sangat bersih ya suci minna daripada kami apane nafsan jiwanya. Bima, dengan sesuatu atau yang telah memberikan kepada mereka siapa Allah Gusti Allah. Apa itu sesuatu yang diberikan kepada mereka para nabi, para wali, minal kamalat, berupa beberapa kesempurnaan al insaniyati kan konsep manungsa. Yo duweni sifat manungsa, yo sifat-sifat tapi sifat-sifat yang sempurna. Para nabi yo sifat bagaimana sifatnya manungsa, tapi yo ora padha jeblek karo manungsa. Para wali padha karo awake dhewe, tetapi ora iso padha. Ora iso padha persis. Lho niku. Lah wong Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ditamoni seorang wanita dengan membawa putranya, ya Syekh Abdul Qadir, anak saya ini syadidut ta'alluq bika. Niki sangat seneng kali panjenengan. Kula nyuwun panjenengan mucal wuruk anak kula. Begitu diuruk terus on tirakat. Suatu saat ibunya mengunjungi ngerti anaknya kuru kayak Ali ini. Ali tambah lemu di pondok. Ali Sadiri di pondok tambah lemu. Niki kuru mripate sutup mergo napa namanya kurang turu melek bengi melek awan poso. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani napa niku wau daharane ayam panggang. Bareng ngono kaya protes iku. Ya Syekh, panjenengan kok dahar napa jenenge ayam lah anak kula kok terima mangan ngoten dos putih niki. Mari ngono gregeter sampeyan balung diplukono. Lho balung. Dadi yo sampeyan dadi pitik meneh. Mari ngono langsung dadi pitik. Apa mari ngono apa jenenge? Kluruk. Nek cara pitik kene kan klurukan cukuruku. Iki badut. Lah nek ndoro kukiku. Niki nek mbane Baghdad kluruke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah waket. Ngono lho, Mbok. Soalnya anakmu kaya aku ngene terserah menganiwak aku. Lah jadi para wali itu, para nabi itu suci karena patut jadikan wasilah. Wa in kana senajan ono apa al-awam, orang-orang awam iku layas tadi mereka tidak mampu at-tabiro membuat kata-kata amma dari barang tukinu yang menyimpan hu ma apa suduruhu apa itu hati mereka orang awam min husnul aqidati saking bagusnya akidah. Apa? Tetap jalur ini Gus. Mas seorang awam, awal dewe itu orang awam. Ketika kita memohon kepada tawassul dengan pada para wali dan sebagainya, itu bukan berarti meminta pada wali, tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang bodoh itu untuk mengungkapkan kata-kata itu kesulitan. Terus pokoknya aku jalan dengan Allah, orang jalan dengan sopo-sopo. Cuman aku lantaran karo apa jenenge iku mau para wali aku njaluk dhewe yo janjane olah ya Allah berikanlah aku rezeki jadikanlah aku ya Allah orang yang diterima jadi warga badut. Karena api ana usah temene kelakuan iku laisa orana iku lillahi bagi Allah apa sing orana syarikun sekutu min khalqihi dari makhluknya. Itu menjadi sebuah keyakinan yang cara bahasane Gus. Bahwa itu adalah kebenaran yang sifatnya absolut. Itu tidak bisa dikalahkan yang
Apa? Kebalikan absolut apa? Simpel. Nah itu. Jadi orang awam itu untuk mengatakan membuat redaksi seperti itu kesulitan. Terus pokoknya aku pun jaluk ini Gusti Allah. Orang jaluknya sapa-sapa cuman wasilah lantaran orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Itu jenenge ta. Maka keluar. Sungguh telah meriwayatkan sapa Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak dalam kitab Al-Mustadrak ala sahihain ing atase dua kitab sahih min hadithi Umar bin Khattab sampai hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajnabi dawene lamma qatarafa nalikane mus nglakoni sapa Adam Nabi Adam nglakoni khoti'ah kesalahan yang sebenarnya tidak dosa, tapi karena beliau adalah orang yang tinggi derajatnya, beliau mengakui itu adalah sebuah kesalahan baginya dan walaupun tidak dosa karena beliau melakukan itu dalam keadaan ghaflah. Qala ketika Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah, maka qala memohon jauh dalam arti memohon sama Nabi Adam, ya Rabbi wahai pangeran kula as'aluka memohon sapa ingsun ka dumateng panjenengan bihaqqi Muhammadin kelawan keagungane, kelawan derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ghafarta sungguh paling pangapura panjenengan Mas Dariyah. Fama lama ghafarta mugi atau yakti ngapura panjenengan li dumateng kula ya Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah lantaran keagungane Muhammad. Kula nyuwun panjenengan ngapura dhateng kesalahan kula. Ngono. Faqala niki dawuh sinten? Nabi Adam lho. Nabi Adam lagi digawe wis ngono. Yo kok ngono. Lah niki. Faqala mongko matur sapa dawuh sapa Gusti Allah. Ya Adam wa Adam dalam Gusti. Wa kaifa halika ya Allah? Bagaimana arafta engkau tahu Muhammad dari Muhammad walam akhluk padahal aku belum menciptakan Muhammad, kok kamu sudah tahu Muhammad dari mana dia? Qala jauh sapa Nabi Adam ya Rabbi pangeran kula li annaka keranten krana sak panjenengan iku lama ketika kholaqta panjenengan menciptakan ni aku biadika dengan kekuasaan panjenengan wa nafakhta dan panjenengan telah meniupkan fiya padaku fiya padaku min rohika dengan roh panjenengan ketika panjenengan sama meniup roh padaku warafatu maka aku mengangkat rosi kepalaku faraitu ketika aku mengangkat kepalaku faraitu lalu aku melihat ala qawaimil arsy di atas atau pada tiang-tiang arsy maktuban aku melihat maktuban tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula kok wonten tinggal tulisan mertos tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa araftu lan yakin sapa ingsun annaka sak temene panjenengan iku lam tudhi tidak akan menyandarkan ilasmika pada nama panjenengan illa habal khalqi kecuali makhluk yang paling disenangi ilaika bagi panjenengan. Kula yakin ya Allah bahwa panjenengan tidak akan menyandarkan pada namamu kecuali hambamu yang paling panjenengan cintai. Maqala mongko dawuh sapa dan kula yakin ya Allah nek Kanjeng Nabi Muhammad menika makhluk panjenengan sing paling panjenengan cintai buktine asmane panjenengan jejer kali asmane Muhammad la ilaha illallah Muhammadur jejer la ilaha illallah Muhammadur jejer. Kula yakin kerana menika ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan lantaran keagungane makhluk panjenengan sing jenenge Muhammad mugi panjenengan ngapura kesalahan kula. Makane kok ana wong njaluk ngapura kok lantaran Kanjeng Nabi maca selawat dhisik lalu njaluk ngapura insyaallah dosamu disepuro kabeh dening Gusti Allah. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah sadaqta ya Adam iya ya Adam bener sampeyan tipe cerdas sampeyan iki. Kula Gusti ya cerdas. Ngene sunani luwih cerdas. Inna sak temene Muhammad iku ala ahabbul khalqi sungguh
makhluk yang paling dicintai ilayya bagiku. Bahkan kau ketahui Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Idza sa'alta, apabila engkau memohon padaku bihaqihi lantaran derajate Muhammad, faqad ghafartu, mongko teman-teman mengampuni sampai sun kae sira. Walaula Muhammadun, lamun ora ana utai Muhammad iku maujud, andaikan tidak ada Muhammad, makhlukka, tidaklah aku menciptakan kamu wahai Adam. Ngono. Andai tidak ada kajian Muhammad, Gusti Allah enggak menciptakan Nabi Adam, Gusti Allah enggak menciptakan seluruh makhluk. Lho niki. Qala Jamu Sabar Hakim, Imam Hakim, hadza utawi iki hadis iku hadithun hadis sahihul isnad yang sahih sanate. Lho niki. Nabi Adam saja tawassul dengan kanjeng Nabi, padahal kanjeng Nabi belum diciptakan. Berarti tawassul bil anbiya itu jaizun qoblal wiladah atau qoblal wujud. Tawassul dengan kanjeng Nabi itu boleh walaupun kanjeng Nabi belum wujud. Gusti Allah ngake gawe kanjeng Nabi Adam, Nabi Adam mengetahui keagungan kanjeng Nabi Muhammad. Wa minal ajib, di antara hal yang mengherankan, wa minal ajib lan iku di antara hal sing ajaib. Apa ajaib? Ajib. Aneh. Termasuk hal yang aneh. Annabna Taimiyah, sak temene Ibnu Taimiyah, alladzi yang mana angkara dia mengingkari wujuda hadirin wujude hadir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makna, dalam makna yang seperti ini, pengertian seperti ini. Sing aneh, Ibnu Taimiyah itu yang mengingkari hadis ini, tapi beliau itu aurada beliau Ibnu Taimiyah mendatangkan hadis ini, dua hadis. Beliau mendatangkan dua hadis mustasyidan, hari wong sing gawe dalil bihima dengan dua hadis tadi ala sihhati tawassul, atas kebenaran atau keabsahan tawassul. Jadi gak belum hadis di atas, tapi beliau menggunakan dua hadis yang lain selain hadis tadi sebagai dalil disahkannya atau dibolehkannya tawassul. Qala mongko dawuh sapa Ibnu Taimiyah, dawuh ngene, rawa telah meriwayatkan sapa Abul Faraj Ibnu Jauzi bisanadi dengan sanadnya Abul Faraj ila Maisarah tamari Maisarah. Maisarah di sini adalah anak buah Sayyidah Khadijah. Qala dawuh sapa Maisarah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maka kapan kunta ana panjenengan iku nabi yang jadi nabi? Kapan kan panjenengan Muhammad dados nabi kapan? Kula endang iman dhateng panjenengan ngono piye. Karena wis diketahui oleh siapa namanya? Pendeta Bahiro. Iya. Betul. Pendeta siapa? Iya benar ya. Sing pas ning Taif itu. Pendeta ya. Akhirnya ya diketahui oleh sebagian orang juga. Masalah tahu ya Muhammad, kapan panjenengan jadi nabi? Jangan menyebut ya Rasulullah, mesti menyebut ya Rasulullah. Mata kunta nabiyan, kapan panjenengan dados nabi? Padahal menyebut ya Rasulullah. Saking yakin. Kalau dawuh sapa kanjeng Nabi, ngene lho kan, tak kandhani sapa. Masalah tak kandhani lamma khalaqa, ketika telah menciptakan sapa Allah Gusti Allah al-ardh bumi. Wastawa, lalu bersemayam dalam arti menciptakan ila sama maring langit, atau berkuasa sapa Allah ilaihi ila sama maring langit. Fasawwa, lalu menyempurnakan sapa Allah guna ing langit sab'a samawatin kelawan 7 kira langit. Wa khalaqalan, telah menciptakan sapa Allah al-arsy ing arsy. Kataba, menulis ketika Allah menciptakan bumi, ketika Allah menyempurnakan langit, ketika Allah telah menciptakan arsy. Kataba,
maka menulis sapa Allah alal arsy di aras, menulis Muhammadun Rasulullah khatamul anbiya. Khatimul ya benar. Khatimul anbiya. Di aras itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah khatimul anbiya. Wa khalaqalan telah menciptakan sapa Allah asbabul kusal al jannata ing swarga allati kang iskana askana manggon sakana apa askana insyaallah tanpa alif. Oh nggih kalih napa kapan kula sengono sholawat karo sholat kae. Mulai niku bengi langsung lali, langsung kayak dikandani. Itu sakjane nomor kilo lali aku. Pokoknya budi. Lalu kira. Nampak. Nah, ini pulau langsung kayak dikandani loh. Dalile ta. Ad-du'a utawi donga was-sholatu lan salat. Lan ngono. Bener was-sholatu lan salat. Ya iki kan ad-du'a mu'allaqun ora ya, takon bunderi atau ad-du'a diwiri sholatin. Utawa nek ditulis sholatin. Ternyata sholat di situ bukan sholawat. Sholat di situ maknanya sholat. Nah, ini ono sing ngandani kula. Alhamdulillah dikandani bumi dikandani. Alhamdulillah. Ad-du'a berarti maknane utawi ndonga wa sholatu lan sholat mu iku mu'allaqun digantungkan baina wal ardi. Dadi sholat donga iki ganjarane gak munggah ning langit, tergantung falayas utu ilallah minu saya tidak naik kepada Allah sedikitpun dari dongamu lan sholatmu hatta yusollah atau yusollah ala nabi, sehingga orang itu gelem maca sholat. Makanya maca sholawat dalam sholat itu wajib. Di mana? Di tahiyat. Di mau. Jawab kemana ya? Macamnya ini yang kulali. Budi ya ini. Wa khalaqalan telah menjadikan sapa Allah Gusti al jannata ing swarga alantikan sakanaha. Sakana manggon karena nenggone kan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata itu contoh mati sakana. Alatikan sakana kang manggon ha ing swarga sapa Adam Nabi Adam wa Hawa lan Bunda Hawa. Ketika Allah menciptakan swarga yang mana Nabi Adam dan Hawa telah menempati swarga itu, fakataba mongko menulis sapa Allah ismi ing asmaku, ditulis alam abwab ing atase lawang-lawang surga, wal awraq lan daun-daun surga, wal kubab lan kubah atau cungkup-cungkup surga, wal khiyam dan tenda-tenda dalam surga. Lalu iku ditulis asmane Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Daun-daun iku ngono kabeh. Wa Adamu utai Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam ketika itu iku baina roh wal jasad, masih dalam keadaan roh dan jasad. Karena belum turun di bumi. Baru ketika Allah memerintahkan Nabi Adam turun di bumi, baru diwujudkan jasadnya. Falamma ahyahu, mongko nalikane wis apa iku mau Falam mahya mongko nalikane wis menghidupkan sapa ing Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah taala. Nadhara mongko ningali sapa Nabi Adam ilal arsy maring aras, ketika itu masih di antara alam ruh dan alam jasad. Ketika sudah diwujudkan oleh Allah, maka belum melihat tolah-tolah di aras,
Faro'a mongko melihat sapa Nabi Adam ismi ing jenengku. Fa mongko ngabarno memberi kabar kowe Nabi Adam sapa Allah Gusti Allah nek ana sak Muhammad iku sayyid waladika tuane gustine anak putu panjenengan Adam sapa ngerti apa Muhammad sinten Gusti ngerti ya mboten ngertos kene ngerti lah takok mangane yen kula gak ngertos iki takok lho mergo gak ngertos kula takok lha nek kula ora takok iki lha bedhek jeneng Gusti oh berarti karo sama ngateni iku adalah sayyidu waladika. Iku adalah tuane pimpinane anak putu yen besok. Falamma gharrahuma mongko nalikane membujuk huma ing Nabi Adam dan Hawa sapa syaitan ya mongko barokah setan iki akhire mbok ya duwe dodo menton sing lanang cara kene trepes. Yes. Ku jenenge barokah. Nek kan ngono beda gak musuh. Bose maksudnya. Bose beda iku caiden. Mulai yen kurang susune. Lho niki barokahe Bunda Hawa iki makan buah hol. Maka ketika beliau berdua digoda oleh setan tabat, maka keduanya bertobat wastasyafaat, lan keduanya minta syafaat bismi lantaran namaku ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas tadi. Wa dan telah meriwayatkan sapa Abu Nu'aim Al-Hafidz di kitab Dalail Nubuwah dalam kitab yaitu Dalail Nubuwah wa min tariqi syekhi lan apa iku wa min tariqi Syekh Abdul Farad lan saking dalane utawa carane Syekh Abdul Farad meriwayatkan hadis an Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Umar bin Khattab qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah jauh ini lama asoba nalikane telah melakukan sapa Adamu Nabi Adam al-qati'ata ing kesalahan rafa'a maka mengangkat sapa Nabi Adam roksau ing mustaqone apa mustaqa itu kepala pada Nabi Adam langsung mengangkat kepalanya menengadah kepada Allah faqala lalu jauh sapa Nabi Adam ya Rabbi do pangeran kula ya Allah bihaqqi Muhammadin kelawan haknya kelawan hak keagungan apa itu keagungannya Muhammad ala mugiyo gufanta panjenengan ampun ilah tapi ala mugiyo ala gufanta mugiyo panjenengan utawa basa Jawane mbok yo nek bahasa Indonesia apa ibu ya gak iso ya di Indonesia mbok yo Mbok, bukan ibu toh? Yo, iya. Ya. Nah, iya. Berarti bahasa mbok yo, ibu ya. Orang ngono, betul. Orang ngono. Mbok yo apa? Sebaik apa mbok yo itu? Mbok inggih apa Indonesia? Hendaklah. Sayukianya. Semoga saja. Lah, cocok. Semoga saja panjenengan Ghafarta mengampuni li dumateng kula lantaran keagungane Muhammad. Padahal kanjeng Nabi belum diciptakan lho. Nah niki. Fauha mongko memberikan wahyu sapa Allah ilahi maring Nabi Adam. Wa Muhammad. Apa Muhammad itu? Pura-pura enggak ngerti iki. Siapa Muhammad itu? Kok sampean nyebut Muhammad sapa sih Muhammad itu? Ayat tok ana bang. Lah sing jawab Gusti Allah ya pantes ae. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Adam ya Rabbi to pangeran kula. Innaka satemene panjenengan iku lama atmamta nalikane wis nyempurnaaken panjenengan khalqi ing awake ingsun ing kedadian ingsun ketika panjenengan nyempurnaken bodi kula
nyawanipun mantul sedaya awak kula sempurna sadaya. Faktu mongkon njur ngangkat sapa ingsun rosi ing sirah ingsun ila arsika maring aras panjenengan kula tolak-tolak ngangkat sirah kula dendang teningan aras panjenengan. Fa idza maqtu madaan nalika kula noleh alih iku tetep ing atase aras panjenengan maktubun utawi ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana tulisan niku Gusti. Lah terus paling tu lan sampeyan iku terus nyapa? Paling tu monggo yakin sapa ingsun Gusti. Lihana usak temene Muhammad iku akramu khalqika mulya-mulyane makhluk panjenengan alika mangga panjenengan. Lah kok ikraten koron ta bareng no panjenengan koron ta bukan koron nah koron ta corona sapa sih corona koron ta krono bareng no sapa sira panjenengan Gusti mau ing asma Muhammad panjenengan sarengaken bareng no asmika serta ne asma panjenengan. Pakola mongko dawuh sapa Gusti Allah, "Na'am biwadam." Bener sampai cerdas Adam. Aku mau berdaya yo mangan takwa Muhammad, Muhammad aku jajare yo lho. Mula aku ngene malah berdaya sejauh mana kecerdasanmu. Oh, tiba sampean cerdas. Siapa dulu yang menciptakan? Ya panjenengan Gusti. Lho, mun aku cerdas ya. Ya mesti. Qad ghafartu sungguh telah mengampuni sapa ingsun laka maring sira Adam dalam Gusti. Tak ngenteni yo iki Gusti wis akan dawuh bahwa utai Muhammad iku akhirul anbiya iku akhire para nabi min dzurriyyati kakang tetap saking anak turun siro. Oh mengaten to Gusti, berarti niku anak putu kula. Iya. Lah anak putu kula kok langkung sae daripada kula ya napa? Ya mesti ae sampean terpercaya karo setan barang. Walau lahu lamun ora wis tak kandhani meneh ya iki Gusti. Walau lahu lamun ora ana anak putumu sing jenenge Muhammad iku makholak tu ora dadekno sapa sira sapa ingsun ka ing sira. Ada dalam Gusti. Andai aku gak nyekepno Muhammad, andai aku gak nyektakno Muhammad, aku ora bakal nyektakno seliramu Adam. Kunci Gusti menawi pekaten kula nyumpang boten dumateng panjenengan Gusti lantaran mulyane putu kula asma Muhammad Gusti. Yo tak sepuro dosa. Yo ngono. Ada di dalam. Atas siji. Atas siji. Kuat sampean. Kuat. Karena sampean kuat tok aku iki gimana. Ini malam Jumat bisa. Wayahe rock jone. Bapak wis sampe nopo jone. Masya Allah. Nabi Adam mawon sejak dulu wis wasilah kalih kanjeng Nabi ini mau waktu takalama teman-teman wis dawuh sapa Britania fi hadainil hadits dalam dua hadis tadi kalaman ing dawuh jayidan kang jayidan apa jayidan sing opli jadidan baru melalui hadis ini beliau punya pendapat sing gemilang. Wa'adbat dalam menetapkan si dalam dawuhnya tadi menetapkan sihatal qauli kebenaran pendapat kita wasuli tentang tawassul.
saking hadis merkali menika akhiripun Ibnu Taimiyah ada pendapat sing gebilang sing salib lan saking pendapat menika beliau Ibnu Taimiyah menetapkan bolehnya melakukan tawasul dengan para orang-orang yang punya pangkat derajat tinggi. Wa utai kalam utai jauh Ibnu Taimiyah biada dengan kalam ini tadi iku yarudu menolak rodan dengan benar-benar menolak wadihan yang jelas menolak sama siapa menolak alaman pada orang zahama yang dia menyangka menganggap dirinya menganggap ne'anna dzalika sesungguhnya bertawasul iku syirkun perbuatan syirik au kufrun utawa perbuatan kafir. Dawuhnya Ibnu Taimiyah tadi juga hebat dari dua hadis ini juga bisa menolak. Di samping kalau ulama-ulama dulu sekaruan dulu. Lah, Ibnu Taimiyah yang menjadi apa? Patron menjadi apa? Menjadi apa? Rujukan. Menjadi rujukan daripada orang-orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah tawasul enggak boleh. Ternyata Ibnu Taimiyah itu membolehkan terhadap tawasul. Karena itu dari berita ini bisa menjadi serangan balik terhadap orang-orang yang menganggap bahwa perbuatan syirik adalah tawasul adalah perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Loh, berarti sampai yang telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ingat loh, Ibnu Taimiyah itu mbahmu, tokohmu, panutanmu, lah kamu kafir-kafirmu. Kok bisa? Dan beliau mengatakan boleh bertawas sebelum jadi balik ngomong. Nih, wa alamanan bisa menjadi serangan balik atas orang za'ama yang menganggap mengira anna fi dzalika bahwa sesungguhnya dalam hal itu yakni bertawasul qadhan ada cacat menyacat fi maqami tauhid dalam kedudukan tauhid wa tanzih lan membersihkan sifat Gusti Allah. Mereka itu menganggap bahwa tawasul itu merusak daripada tauhid. Berarti menyekutukan Allah merusak sifat-sifat Allah yang bersih. Kata mereka, lah dijawab, lah itu yang kamu ikuti aja membolehkan kok. Terus gak usah menekoni kok sampai itu jago blok. Jangan kalah kalau pinter berita. Jadi tapi aja mengatakan begitu kok. Boleh kalau sampai ke anak buah lagi ini sore. Lah kok mengatakan tawasul syirik, kalau tak takut cangkemmu. Kene takut cangkemmu. Brodol itu. Pakola mongko dawuh sapa Ibnu Taimiyah. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Taimiyah, dawuh ngene, inna hadza sesungguhnya inna hadzal kalama saat teman ikilah kalam yakni dewe Ibnu Taimiyah iku lahu tetap kodhe dawuh hadzal kalam Imam dawuh Ibnu Taimiyah tadi wajhun utawi ana dalil sahihun sahih. Lho ngono. Dalil ana dalil sahih. Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan seperti itu. Fa'ina lalu seperti itu, fa'ina maka dari mana? Hadzal qaulu pendapat ini. Pendapat apa? Min iman yaitu pendapat orang akhroja yang orang tadi mengeluarkan al-qailina terhadap orang-orang yang berpendapat bitawasul tentang dimulai tawasul. Dia dianggap keluar an dairatul Islam dari daerah putaran lingkar agama Islam. Itu dari mana? Orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan tawasul dianggap keluar dari lingkaran Islam. Bahkan bahwa sofa menyifati sofa orang tadi hum al-mutawassilin atau al-qailin bitawasul menyifati mereka orang yang tawasul disifati bidolal kelawan sesat wasyirki lan syirik wal bid'ati lan bid'ah awit tahrif atau merubah hukum atau merubah agama. Itu namanya sesat itu dolalah bid'ah syirik
bid'ah, tahrif. Rokok. Ngene akhirnya. Aku tok sing swarga. Yo pengen swarga, mung pengen nang telepon rokok ya tambah ayu-ayu, nek ora tambah ono. Apa jenenge iku mau? Gak apa-apa. Pengen dhewe. Oh, aku tak jogetan karo Didi Kempot. Waktu mayat dai kemudian ngaku-ngaku sapa orang. Mayat dai kemudian ngaku-ngaku sapa wong tadi, orang yang menganggap tawasul itu syirik, dolal, bid'ah, tahrif. Dia ngaku-ngaku zulan kelawan pengakuan bohong. Kelawan pengakuan bohong, wa buhtanan tegese pengakuan dusta. Apa pengakuannya? Anu bahwasanya dirinya iku salafiyun, pengikut salafi. Wa taimiyun lan pengikut Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan aku ini kelompok salafi. Kelompoknya orang-orang mengikuti mazhabnya ulama salaf, dan kami adalah pengikut Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Tapi kok berseberangan kali pendapatnya para ulama salaf dan Ibnu Taimiyah itu sendiri. Wa utawi pengakuan seperti ini iku bagi itu jauh kullal bukti dengan sebenar-benar jauh anis salafiyah dari golongan ulama salaf wa Ibnu Taimiyah dan jauh dari pendapat Ibnu Taimiyah. Wa minhuna dari sinilah ulama diketahui. Apa yang diketahui? Anda Ibnu Taimiyah sesungguhnya Ibnu Taimiyah iku soro dadi sapa Ibnu Taimiyah dadi iku muttahaman dituduh. Jadi dengan demikian ini orang-orang seperti ini berarti Ibnu Taimiyah itu tidak punya statement yang berseberangan berkait tawasul, yang berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi berada muttaham. Apa muttaham? Dituduh bisu'in kelawan buruk liddia iman marin krono pengakuan orang yang kami yang menggolongkan sokoman ilahi pada nabi ilahi pada Ibnu Taimiyah wa pada Ibnu Taimiyah iku balikun bebas, nggak mau tahu minggu dari pengakuan dia atau bahwa pada Utaiman yakni orang yang mengaku tadi iku balikun bebas minggu saking Ibnu Taimiyah. Orang itu nggak cocok. Maka orang yang seperti itu adalah tidak benar, ngaku-ngaku salafi, ngaku-ngaku taimi, tapi tidak perlakuannya jauh dari salafiyah, perlakuannya jauh dari Ibnu Taimiyah. Maka itu mau Ibnu Taimiyah hanya muttaham, diduga yang buruk, dituduh dengan tujuan yang buruk. Baru aku bisa, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin Tibbil qulubi wa afidil masyayikh wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin Tibbil qulubi wa afidil masyayikh wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin Tibbil qulubi wa afidil masyayikh wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dhalika خمسة نذري بها حر الآباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والعلماء والفاطمة لي خمسة نذري بها حر الآباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والعلماء والفاطمة لي خمسة نذري بها حر الآباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والعلماء والفاطمة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا